soal pertama soal dugaan untuk membancai CSR BUMN, justru itu sebenarnya menjadi momen untuk mempertanyakan tidak hanya kinerja di DPR, tapi juga untuk mengulik kinerja di BUMN. Tapi ketika bicara tentang masalah belanjaan, dugaan belanjakan dari DPR terhadap CSR BUMN, seharusnya di sini Majelis Kehormatan Dewan perlu turun tangan gitu. Ada hal-hal yang kita punya masalah yang cukup serius terkait dengan retorika dan public speaking anggota Dewan juga. Ya, anggota Dewan itu harus berbicara, parle gitu. Tapi di sisi lain harusnya etika itu tetap ada. Saya juga mengikuti beberapa perbincangan, diskusi di beberapa WhatsApp grup juga mengatakan bahwa jangan-jangan memang anggota Dewannya juga tidak paham kerja pasar modal itu seperti apa. Itu satu. Dan kita juga perlu catat, Bung Luis dan teman-teman, bahwa bahkan dari kajiannya ICW juga tahun lalu aja banyak sekali anggota Dewan yang juga tersangka korupsi atau bahkan sudah terbukti korupsi. Concern yang kedua, kalau bicara soal RUU PKS, bahwa dikatakan itu akan masuk di prioritas 2021, alasannya itu apa? Kalau buat saya, ketika bicara prioritas dan urgensi, kasusnya itu sudah cukup jelas, sangat jelas gitu. Bahkan ketika Komnas Perempuan mengeluarkan data yang mengatakan hampir 75%, bahkan sudah 75% kasus kekerasan itu terjadi. Di mana negara, di mana wakil rakyat gitu. Jadi buat saya saat ini DPR itu antara buta, invalid kalau saya pikir malah ya. Aspirasinya kemana, tapi prioritasnya kemana. Alasan rumit itu juga tidak masuk akal. Alasan sulit itu tidak masuk akal. Ada beberapa meme yang muncul, yang mendesak RUU PKS disahkan itu, mengatakan bahwa DPR itu sulitnya di mana? Yang korban itu loh yang menjadi sulit. Dan di sini seharusnya legacy DPR adalah menunjukkan bahwa dia relevan dalam bekerja untuk kepentingan dan aspirasi rakyat. Sulitnya ada di mana? Seharusnya mereka juga berbicara dengan anggota dari DPR sebelumnya. Saya kira DPR sekarang juga tidak kurang-kurang support sistemnya, baik di P3DI, di sekretariat, banyak sekali orang-orang pintar di situ, dan ada masyarakat sipil, banyak sekali juga organisasi perempuan yang concern dengan isu itu. Buat saya DPR itu kalau terlalu banyak lip service atau ribut di urusan jargon atau terma-terma, nggak akan maju atau tidak bisa melaksanakan fungsinya yang relevan atau sesuai dengan aspirasi rakyat. Menambahkan yang tadi Bung Luis bilang bahwa ada beberapa RUU yang dipaksakan gitu ya, dibahas di tengah-tengah ketika masyarakat sedang kritis gitu dengan alasan biar menyegerakan gitu. Kita tahu RUU yang sudah jadi pertambangan dan minerba ya, itu pun juga bermasalah. Artinya kinerja legislasi itu juga harus diperbaiki gitu. Kita juga tidak bisa terus-terusan punya legislasi yang setiap kali diproduksi dengan bermasalah, dikit-dikit judicial review. Artinya ada proses yang tidak akuntabel dan tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat sipil. 22 tahun reformasi. Apa yang terjadi? Ini kembali lagi business as usual. Kalau dari kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik, sebenarnya DPR itu setidaknya di 2020 ini banyak sekali sebenarnya inisiatifnya dari DPR kan ya Bung Luis ya. Betul. Kenapa prioritasnya tidak bisa jelas gitu? Kenapa yang mesti didahulukan adalah RUU yang bermasalah, dan saya yakin DPR juga tidak bodoh gitu. Artinya mereka juga tahu itu sangat kontroversial gitu. Dan saya rasa teman-teman giat dan kita semua bersama media bukannya tidak pernah mengkritisi ini. Permasalahannya adalah kita ingin mendorong agar kita diperhatikan, suara rakyat ini diperhatikan dengan serius. Banyak sekali sebenarnya RUU yang sangat krusial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, ibu dan anak, lalu ada soal bansos, ini kan bansos penting. Lalu di mana suara DPR misalnya ketika kita punya Kementerian Hukum dan HAM yang begitu bermasalah dengan kasus yang ada gitu, orang bisa masuk imigrasi dengan ketidakjelasan, lalu masalah lembaga pemasyarakatan. Secara daftar ideal Bung Luis gitu, tapi ketika mau direalisasikan pembahasannya itu juga jadi ambiar kalau menurut saya, dan sama sekali tidak memperhatikan aspirasi rakyat.
Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa DPR gagal fokus dan terutama di fungsi representasinya itu gagal gitu. Dan ujungnya saya rasa saya pernah nyatakan ini minggu lalu bahwa reformasi partai politik sebagai hulu dari anggota-anggota dewan yang ada di berbagai area di Indonesia itu menjadi hal yang sangat urgent. Kita bicara soal fungsi partai politik dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan, lalu ada lagi fungsi soal rekrutmen dan kaderisasi. Ini juga mendorong kita sebagai masyarakat sipil untuk lebih kuat dalam mendorong advokasi pendidikan kepada pemilih. Jangan lagi kita memilih orang-orang yang gagal gitu, karena amanahnya juga akhirnya tidak dijalankan dengan baik. Lebih seperti itu dulu, Bung Luis. Oke, ya, terima kasih Mbak Dinda. Tepat waktu banget ya, 5 menit. Ya, kita lanjut ke Bang Badiul Hadi dari Seknas Fitra. Mungkin lebih banyak akan mengulas soal permintaan dana CSR. Itu fenomena apa sih yang terjadi di DPR kita? Ya. Iya. Silakan, Mas Baik. Badiul. 7 menit ya, Bang? 7 menit. Saya hitung dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman narasumber dan teman-teman media yang sudah gabung di kesempatan siang yang baik ini. Terima kasih sebelumnya. Saya kira kalau bicara tentang isu yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah situasi yang sedang pelik ini, saya melihat terutama yang terbaru ya, anggota DPR minta CSR, terus mengusir pejabat BUMN yang notabene merupakan mitra kerja ya, mitra kerja mereka diusir dari forum. Saya kira ini pelanggaran kode etik dan bentuk arogansi dari anggota DPR ya. Dan ini saya kira menjadi catatan penting bagi publik bahwa anggota-anggota DPR yang semacam ini perlu dikasih kartu merah oleh publik ya, agar tidak melakukan hal-hal ini lagi. Dan saya kira ini juga fungsi partai yang harus mengontrol posisi anggotanya di Senayan, sehingga kondisi-kondisi yang terjadi seperti pada kemarin itu tidak terulang kembali. Bahwa ini pelanggaran kode etik, ini arogansi anggota DPR. Jangan kemudian mentang-mentang berada di parlemen terus memperlakukan mereka sesuka hatinya, kan kayak gitu. Di satu sisi saya kira memang DPR periode ini itu banyak melakukan keanehan-keanehan ya. Yang pertama misalnya kita bisa flashback ke belakang ya, saat merevisi Undang-Undang KPK yang sedemikian kilat ya, itu saya kira bentuk keanehan juga. Saya nggak tahu apakah ini problem ambil momentum atau problem ketidaksanggupan mereka membahas ini dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya kira ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian penambahan pimpinan anggota dewan ya sejak awal ini juga keanehan-keanehan yang saya kira perlu menjadi catatan. Kalau penambahan anggota dewan ini kan akan berdampak pada keuangan negara. Kemudian penarikan beberapa RUU ya dari Prolegnas 2020, misalnya soal kehutanan, soal perikanan, soal kekerasan seksual, jalan, lalu lintas, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gerakan pramuka, perpajakan, otoritas jasa keuangan, dan yang lain-lain itu. Ini merupakan bentuk kalau saya melihatnya bentuk ketidaksiapan atau ketidaksanggupan anggota dewan yang menetapkan sendiri jumlah prolegtasnya, kemudian dirubah sendiri. Ya mestinya kan anggota DPR itu kan bisa mengukur seberapa kemampuannya dalam 1 tahun dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lampau. Daftar prolegnas itu pasti tidak pernah tuntas, paling 10% diselesaikan ya, rata-rata kayak gitu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Sekali lagi bahwa kalau kita melihat tugas dan fungsi DPR
terutama tugas pengawasan, maka sebenarnya akan lebih baik ketika tugas pengawasan itu difokuskan pada saat pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 pada saat hari ini. Misalnya soal distribusi BLT yang bermasalah, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, data penduduk yang bermasalah yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Dan itu saya kira bisa menjadi fokus isu yang lebih penting dan lebih baik dilakukan oleh DPR daripada kemudian minta jatah CSR untuk dapilnya dan untuk yang mengusir mitranya kayak gitu. Saya kira itu saja sih Bang Lusius ya sebagai bentuk tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Badiul. Hari ini mungkin pengaruh cuaca ya pada hemat waktu semua ya. Setelah Mas Badiul, ada Mas Yus Fitriadi dari DIP. Silakan. Terima Mas kasih. Badiul. Terima kasih Bro Lusius. Kawan-kawan yang pada kesempatan ini hadir, ada Bung Rai, ada Bung Jerry, Mas Badiul dengan Mbak Ananda. Kawan-kawan media yang saya pikir luar biasa bergabung pada kesempatan ini. Saya nggak tahu mau ngomongin apa, memandang DPR hari ini. Saya sih lebih melihat bahwa kayaknya emang teman-teman kita di Senayan itu lagi sakit kali ya, gitu loh kira-kira. Iya, gimana coba kita nggak melihat dia sakit gitu loh. Yang pertama misalnya, selain keanehan yang disampaikan oleh Bang Badiu tadi misalnya. Nah, ini juga kan kita harus ya kita juga memahami bahwa RUU itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada hari ini. RUU itu sebagai landasan untuk mengatasi apa yang kemudian banyak bermasalah di publik hari ini. Nah, seperti misalnya kekerasan seksual, kemudian urusan penyerobotan tanah, kehutanan, kan gitu kira-kira. Nah, kemudian juga akuntabilitas dan transparansi tata kelola kinerja dan pendanaan COVID. Ini kan permasalahan yang amat sangat krusial di tengah permasalahan cukup banyak juga krusial. Malah kemudian masalah-masalah yang tidak krusial yang kemudian dimunculkan, misalnya rancangan haluan ideologi negara. Saya pikir itu kan yang jadi masalah tengah-tengah masyarakat ada apa gitu loh. Mending kalau tidak kontroversial. Di sini kan lebih terlihat kemudian akan memunculkan bias tengah-tengah masyarakat. Adanya Ekasila, ada Trisila. Sampai terus Pancasila mau kemana? Kan gitu kira-kira. Nah, ini kan sudah settle Pancasila, sudah selesai. Ini dimunculkan HIP itu. Yang itu menimbulkan kontroversi. Sementara hal-hal yang paling krusial terjadi tengah-tengah masyarakat butuh solusi, ini tidak dijadikan sebagai rujukan untuk mengambil itu jadi bahasan rancangan undang-undang tengah-tengah masyarakat. Seperti misalnya tadi itu, kekerasan seksual itu kan terjadi di mana-mana. Saat terus terang baru kali ini mendengar alasan anggota dewan itu tidak sanggup gitu loh. Itu saya baru kali ini mendengar itu loh. Nggak tahu alasan ketidaksanggupannya apa, emang alasan kapasitas otaknya kan gitu kira-kira. Atau emang misalnya tidak ada bandarnya kan gitu kira-kira. Jangan-jangan itu gitu. Nah, saya pikir ini juga penting kan gitu. Kemudian baru kali ini ngomong tidak sanggup. Ya kalau nggak sanggup turun aja kan gitu kira-kira. Sederhana saja masyarakat berpikirnya gitu. Terlebih misalnya yang kedua, kalau misalnya ada di DPR itu berlaku barbar, seperti pengusiran kemarin, bagi saya sangat barbar. Ketika dalam kerangka itu upaya isu politik, mungkin kita bisa paham. Gitu loh. Ataupun misalnya upaya isu-isu yang amat sangat krusial untuk kepentingan masyarakat. Itu sangat paham. Tapi ketika kemudian masalahnya pada CSR atau corporate social responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, dan itu diminta jatah untuk dapilnya, aduh, saya pikir ini seperti apa kan gitu. Ini masalahnya masalah uang kan gitu, masalah program kan gitu. Bukan masalah yang amat sangat penting ketika kemudian perusahaan tidak mengeluarkan CSR-nya dengan data-data yang konkret, boleh dikeluarkan. Bila perlu, kemudian direkomendasikan untuk diberhentikan direktur utamanya.
gitu. Tapi ini minta jatah. Nah, saya pikir ini sudah keterlaluan. Nah, maka kemudian saya mendorong agar masyarakat melihat dengan jernih beginilah kondisi DPR kita hari ini. Dan itu bisa menjadikan landasan untuk dihukum nanti di pemilu berikutnya. Yang kedua, saya berharap segera kemudian siapapun itu, Majelis Etik DPR RI mengambil sikap atas perilaku-perilaku barbar yang dilakukan oleh oknum anggota DPR. Dan yang terakhir, saya berharap rancangan undang-undang yang mendesak untuk mengatasi permasalahan itu kemudian kalau tidak sanggup ya udahlah, segera angkat bendera putih, ngomong ke publik bahwa saya tidak sanggup menjadi anggota DPR. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Yus. Sekarang kita dengarkan dari Bung Ray Rangkuti. Bung Ray. Unmute dulu. Halo, sudah? Sudah. Oke. Terima kasih, Lucius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Dan khususnya kepada kawan-kawan media juga yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama yang saya mau katakan bahwa ini permintaan yang sangat memalukan ya. Sekaligus juga berpotensi menurunkan wibawa dan martabat anggota DPR yang kalau kita baca ADART mereka atau tatib mereka gitu, menjaga martabat dan kewibawaan DPR itu salah satu yang sangat ditekankan oleh anggota DPR, bahkan ya menciderai martabat dan kewibawaan DPR itu bisa menjadi bahan untuk diadukan ke mahkamah atau ke badan kehormatan anggota DPR. Permintaan ya CSR yang Bung Ray. Unmute, Bung Ray. Unmute. Bert, bantu unmute, Bert. Halo. Ya, lanjut Bung Ray. Jadi permintaan anggota DPR yang dilakukan secara terbuka dan dalam rapat ya hormat ya, anggota DPR itu sangat tidak bisa dibenarkan sebetulnya gitu. Kenapa gitu? Karena satu, tidak ada dasar bagi mereka untuk meminta supaya dilibatkan dalam pengelolaan CSR yang dikelola oleh BUMN. Kalau dibaca undang-undang, sama sekali tugas anggota DPR itu tidak berhubungan dengan penyaluran-penyaluran yang berhubungan dengan CSR dari salah satu BUMN. Gitu. Nah, yang kedua, BUMN itu adalah perusahaan negara ya. Jadi dia bukan identitas pemerintah. Harus diingat itu, dia bukan identitas pemerintah. Jadi BUMN itu adalah perusahaan independen mandiri meskipun sahamnya dimiliki oleh negara. Oleh karena itu permintaan melibatkan anggota DPR makin jauh. Karena pada tingkat tertentu BUMN kita itu adalah BUMN sebagaimana perusahaan yang lain gitu ya. Meskipun ya dana yang dikelola oleh BUMN itu adalah negara. Gitu. Jadi yang jadi konsen anggota DPR itu adalah pengelolaan uang negaranya gitu. Nah, ini menjadi aneh ya kalau sampai DPR meminta CSR dari BUMN juga ikut serta mengelolanya oleh anggota DPR gitu. Bagaimana pintu masuknya sementara CSR itu adalah keuntungan dari hasil perusahaan yang dikelola oleh BUMN gitu. Kalau mereka mempersoalkan berapa banyak uang negara masuk ke BUMN itu pas. Tapi apa saja produk ya dari BUMN ya, termasuk di dalam apalagi CSR itu makin jauh wilayah mereka karena pada saat yang bersamaan kita sudah menentukan bahwa anggota DPR itu tidak boleh masuk ke dalam kesatuan 3 pembahasan keuangan negara. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, pertama karena sangat tidak berwibawa, menurunkan martabat. Yang kedua, ya, apa yang mereka lakukan ini sama sekali nggak memiliki pijakan hukum. Ya baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan tatib, ya, berdasarkan kode etik anggota DPR dan seterusnya. Gitu. Itu yang kedua.
Nah, yang ketiga, dan oleh karena itulah saya pribadi berharap ya BUMN kita mengabaikan permintaan ini gitu. BUMN kita nggak boleh ya menerima pesanan politik. Ini justru masalah kita sejak dari awal ya. Ini juga yang menjadi ingatan kita, dorongan kita agar ya BUMN itu tidak boleh ya melakukan kerja-kerja program sesuai dengan pesanan-pesanan politik. Ini yang membuat BUMN kita yang selama ini menjadi betul tidak kredibel karena lebih banyak kadang-kadang muatan politik ya dibandingkan memang satu kajian atau satu pergerakan, satu pengelolaan yang didasarkan semata-mata karena manajemen modern, manajemen profesional gitu. Nah, oleh karena itulah BUMN tidak boleh ya apa namanya ya sinyalnya hilang tuh. Permintaan itu ya BUMN-nya harus dipersoalkan ya, karena mereka masuk ke dalam ranah politik ya, itu melakukan kegiatan sesuai dengan ya perjanjian politik dengan anggota DPR atau dengan siapapun. Itu justru BUMN-nya dapat dipersoalkan gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya berharap ya tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR ini menjadi bahan mestinya bagi Badan Kehormatan maupun Ketua DPR untuk memanggil mereka. Memanggil anggota DPR yang secara terbuka meminta dilibatkan dalam pengelolaan ya, pembagian CSR BUMN untuk dimintai keterangan dasarnya apa. Buat apa tindakan itu? Bukankah tindakan itu melukai ya prinsip kemandirian BUMN, pengelolaan BUMN yang profesional gitu. Dan di luar itu sendiri punya potensi adanya tekanan-tekanan secara politik terhadap BUMN kita karena permintaan itu didasarkan pada sebuah rapat yang resmi. Nah, itu harus sebaiknya diminta oleh ya Badan Kehormatan segera meminta keterangan karena seperti yang kita tadi pada poin pertama bahwa tindakan ini memiliki potensi bahwa Balik Sasar. Halo, Pak Tito. Tolong di mute mikrofonnya. Untuk meminta keterangan dari apa namanya ya dari anggota DPR gitu. Dan ketua DPR tentu saja juga harus mengingatkan itu bahwa tindakan ini makan tadi. Apa namanya profesionalisme ya kode etik ya dari anggota DPR sendiri. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, saya setuju dengan Adinda ya. RUU PKS ini udah terlalu lama dibahas ya. Dan sampai sekarang ya, belum juga dituntaskan. Padahal ini salah satu undang-undang yang dituntut oleh masyarakat kita agar secepat mungkin diundangkan gitu. Anehnya hal yang ditolak oleh masyarakat malah jadi undang-undang yang dipercepat oleh DPR untuk mengesahkannya. Undang-undang yang diminta masyarakat dipercepat dibahas malah dilama-lamakan oleh anggota DPR. Bahkan sekarang ada usulan supaya anggota RUU ini dipinggirkan. Dan saya setuju dengan Dinda, berharap agar anggota DPR segera ya mengesahkan undang-undang yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Itu saja mungkin Bung Lusius, karena sudah ada kode waktu darimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode waktunya dari handphone Bang Ray, bukan dari saya ya. Terima kasih atas pernyataan-pernyataannya tadi yang semakin jelas gitu ya soal sikap masyarakat sipil terhadap dua isu besar yang jadi topik kita hari ini. Pertama soal dugaan permintaan dana CSR oleh anggota DPR kepada perusahaan negara atau BUMN. Yang kedua soal RUU PKS gitu ya. Saya kira tadi sudah jelas disampaikan oleh Bang Ray. Karena itu kita mengundang sekarang Bung Jerry Sumampo dari tepi Indonesia untuk menyampaikan pernyataannya. Silahkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Luis
Yap. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan kehadiran teman-teman, khususnya teman-teman media dalam pertemuan ini. Yang pertama yang ingin saya katakan terkait dengan RUU PKS ya. Sebetulnya memang agak mengejutkan ya kalau DPR kemudian menolak dan meminta supaya RUU ini tidak menjadi prioritas tahun ini. Karena apa? Karena sebetulnya kan RUU ini sudah warisan periode yang lama ya. Gitu. Jadi kalau sampai itu tidak dibahas sekarang, ini rekor nih. 2 periode DPR tidak mampu membahas RUU PKS. Menyedihkan sekali saya kira. Kalau sebuah lembaga terhormat seperti DPR, yang sebetulnya merepresentasikan rakyat ya, lembaga perwakilan rakyat, itu tidak mampu ya membicarakan sebuah regulasi yang menyangkut, yang terkait dengan hajat hidup rakyat itu. Ini menyedihkan betul ini. Kalau ada kalau DPR seperti ini ya, dan ini sudah periode yang kedua, gitu ya. Jadi periode yang lalu juga kan DPR itu tidak mampu menyelesaikan pembahasan RUU PKS ini. Makanya dia ditunda dan diberikan kepada DPR yang baru. Nah, DPR yang baru ini baru mulai aja udah merasa sanggup gitu. Ini menurut saya peristiwa demokrasi yang paling menyedihkan ya di Republik ini setelah pandemi COVID di periode tahun ini. Gitu. Nah, ini kedua ya? Ya, ini yang kedua. Jadi bencana pertama itu COVID, bencana kedua ya, ini DPR menghapus RUU PKS ya. Oke. Iya, ini kan begini, Luis. Ini makin memperlihatkan bahwa DPR kita tidak punya kepekaan terhadap korban. Saya kira DPR itu harus lebih pekat terhadap deritan para perempuan yang selama ini sudah mengalami kekerasan seksual. Nggak ada itu. Beberapa minggu yang lalu, itu viral di media-media sosial itu tentang kawin tangkap di Sumbar gitu. Itu kan bagian dari persoalan ini. Ngeri sekali kita nih. Kalau wakil rakyat itu tidak bisa merasakan kepedihan para perempuan ya yang mengalami kekerasan seksual selama ini. Gitu. Jadi ini apa ya? Saya ini agak gelisah sebenarnya dengan DPR sekarang ya, karena tadi ada banyak hal yang memperlihatkan memang di pertengahan tahun ini kinerja anggota DPR itu memang turun ya. Dari sisi kepekaannya terhadap problem-problem masyarakat, saya kira menurun ya. Ini paling buruk menurut saya. Tidak ada kepekaan itu. Mereka lebih peka terhadap diri mereka sendiri atau kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, kinerja legislasinya juga nggak baik tahun ini ya. Karena apa? Karena banyak undang-undang yang kemudian mereka ganti kan. Mereka sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, undang-undang yang terkait dengan rakyat itu malah mereka enggan dan agak abai membahasnya. Tapi undang-undang yang terkait dengan kepentingan mereka cepat sekali. Tadi sudah banyak contoh terkait dengan itu, gitu ya. Apalagi kemudian itu digunakan dalam momentum atau dilakukan dalam momentum pandemi COVID-19. Jadi menyedihkan sekali nih. Dan saya kira evaluasi sementara kita di pertengahan tahun ini memang kinerja parlemen kita itu buruk ya. Dan kita berharap dengan mengatakan seperti ini, DPR itu bisa berpikir kembali dan meningkatkan kinerja legislasinya ya. Dan karena itu sebetulnya RUU PKS ini menurut saya sudah sepantasnya dibahas dan dituntaskan ya. Kalau alasan tidak mampu itu alasan yang mengada-ada. Ada banyak orang ahli yang bisa dimintai pendapat dan diminta membantu DPR untuk membuat undang-undang ini ya, kalau memang kemudian mereka tidak mampu. Tapi saya kira alasan ketidakmampuan ini kan sebetulnya alasan yang dibuat-buat. Gitu. Ada hal-hal lain yang yang ada di balik ini yang mungkin tidak terungkap atau tidak mereka ungkapkan di publik ya, karena mungkin nanti akan
malah memicu makin kontroversi gitu. Jadi kita berharap DPR berpikir kembali dan kemudian tetap mengagendakan pembahasan RUU PKS ini dalam prolegnas tahun ini atau dalam program legislasi nasional tahun ini, karena memang sudah kebutuhan di lapangan itu sudah sangat terasa ya. Korban-korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu sudah sangat banyak. Apalagi kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini, itu kan angka kekerasan rumah tangga, kekerasan di rumah tangga itu kan meningkat ya. Dan ini secara khusus terhadap perempuan ya. Tidak hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan fisik yang saya maksud ini adalah kriminal ya, tapi kekerasan psikologi dan kekerasan seksual saya kira terjadi dalam proses dalam situasi pandemi sejak bulan Februari, Maret, April, Mei sampai Juni ini. Jadi angka itu tinggi gitu. Nah, fakta-fakta ini kan mengingatkan sebetulnya memang betapa penting RUU PKS ini untuk segera dibahas oleh DPR dan segera dituntaskan. Kita tidak bisa mengerti apa kesulitan yang ada di sana. Jadi kalau alasan tidak mampu, memang ini menurut saya alasan yang mengada-ada gitu. Apalagi undang-undang ini memang sudah rencana undang-undang ini sudah sejak periode yang lalu gitu ya. Jadi kita mohon DPR membangun kembali ya rasa dan simpati serta empatinya terhadap para korban kekerasan seksual, dalam hal ini para perempuan. Dan karena itu RUU PKS ini saya kira kita minta untuk terus dibahas. Nah, dalam hubungan dengan itu, kita juga ingin supaya pemerintah memberi sikap terhadap ini, gitu ya. Harus cepat juga sikap pemerintah terhadap RUU PKS ini. Gitu. Kita belum melihat sejauh mana sikap pemerintah ya. Apakah pemerintah akan ikut DPR? Ini menjadi jangan-jangan gitu, atau jangan sampai ini menjadi alat bargaining lagi antara pemerintah dan DPR untuk menggolkan rencana legislasi atau rencana-rencana undang-undang yang menjadi usulan pemerintah. Nah, ini yang akan makin berbahaya. Nah, kalau seperti ini kan memang rakyat itu akan menjadi penonton lagi di pinggiran panggung politik yang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi kita minta pemerintah mengambil sikap yang tegas untuk mendorong dan meminta DPR untuk terus membahas dan memasukkan RUU PKS ini dalam program legislasi nasional demi para korban kekerasan seksual, demi para perempuan yang selama ini memang sudah menjerit karena perlakuan-perlakuan kasar, sadis yang mereka alami secara seksual. Nah, yang kedua, Bu Luis, sebetulnya kan tema kita menarik ya. Tinggal 1 menit, Om Jer. Ya, bisa lebih panjang sedikit karena ya, tadi kan saya kasih tambahan 2 menit ya. Ya. Karena kalau enggak ntar Om Rai bisa protes. Malah. Yang kedua kan begini kan, kita ini bahas 2 hal, sikap terhadap CSR dan sikap terhadap RUU PKS. Nah, langsung kelihatan sebetulnya bedanya. RUU PKS ini kepentingan publik ya, kepentingan para perempuan. Lalu CSR ini kan kepentingan anggota DPR. Jadi ini kontras dari tema yang kita kemukakan untuk memperlihatkan kepada publik betapa ada problem DPR itu menyikapi soal-soal yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Nah, soal CSR, saya menambahkan ya, saya kira ini memang soal yang sangat tidak etis, dan karena itu saya setuju Badan Kehormatan DPR itu harus segera bertindak untuk memeriksa dan mengadili secara etik orang-orang yang terlibat. Karena ini dilakukan atau terjadi dalam forum resmi DPR. Forum resmi DPR. Ini permintaan ya. Ini permintaan untuk CSR itu menjadi bagian dari para anggota DPR untuk melakukan sosialisasi di dapil. Ini permintaan yang sangat tidak etis, karena itu saya kira penting untuk Badan Kehormatan ini bertindak ya, atau bersikap. Karena apa? Karena sebagaimana tadi Rai bilang, ini memang akan memperburuk citra dan martabat Dewan, ya, martabat kelembagaan. Karena itu saya kira Badan Kehormatan harus bertindak. Nah, yang juga perlu kita ingatkan, CSR ini kan milik rakyat.
bukan milik anggota DPR. Namanya saja CSR, diperuntukkan oleh perusahaan-perusahaan bagi masyarakat. Gitu. Tapi ini saja masih mau diambil oleh anggota DPR, oleh parlemen untuk upaya pencitraan mereka. Ini mengerikan sekali dan sangat memalukan menurut saya. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan gitu ya dana-dana seperti ini dipolitisir lagi. Gitu. Sudah terlalu banyak gitu. Memang kan kebiasaan kita begitu ya, kebiasaan para politisi atau elit politik kita begitu. Mempolitisir hal-hal yang menjadi milik rakyat. Yang lalu kita bicara tentang sembako yang dipolitisir, gitu ya. Penyaluran sembako yang dipolitisir seolah-olah yang menyalurkan ini adalah para elit ini. Padahal itu memang adalah milik rakyat. Sama dengan ini. 1 menit lagi ya. CSR ini juga kan milik rakyat. Gitu ya. Karena itu sangat tidak etis, sangat memalukan kalau ini pun mau diambil oleh anggota DPR, dipolitisir seolah-olah mereka yang memberikan ini. Ada banyak cara DPR untuk menyenangkan rakyat gitu ya, untuk mengapresiasi kepentingan rakyat gitu ya, yang bisa dia lakukan di parlemen. Jangan lagi lah yang begini-begini mau diambil untuk kepentingan-kepentingan mereka gitu ya, kepentingan-kepentingan politik yang sebetulnya kalau kita evaluasi dari kinerja mereka, ada banyak soal gitu ya, karena mereka sangat banyak mengabaikan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi itu saja, saya berhenti di sini sebelum Om Luis lagi menegur, karena terlalu banyak ditegur juga enak, nanti kayak DPR diusir kalau nggak dengar apa kan, dengar kalau nggak dengar perintah bisa diusir di forum ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau DPR minta jatah CSR, Om Jerry minta jatah perpanjangan waktu gitu ya. Dan saya kasih tadi lebih dari 3 menit ya pertambahannya. Terima kasih Bung Jerry. Kita lanjut ke perwakilan IBC. Saya kira di sini ada IBET saya lihat tadi ya. Atau Bang Arif Nur Alam, apakah sudah ada di sini? Dulu, siapa tahu udah masuk itu Om Arifnya. Halo Bung Arif. Yang ada di layar ini peneliti senior Formapi Pak Jadiono. Nanti menunggu gilirannya di ujung gitu ya. Karena lebih banyak akan memberikan kata bijak sesuai dengan usia. Kita lihat Pak Arif. Pak Arif. Oke, nampaknya tidak ada suara dari IBC gitu ya. Padahal kita sangat pengen dengar pandangan dari IBC yang banyak menekuni isu-isu anggaran di DPR terkait dugaan permintaan jatah CSR ini seperti apa. Tapi rupanya wakil dari IBC tidak ada bersama dengan kita. Karena itu mungkin saya minta sedikit pendapat atau tambahan pendapat dari Pak Jadiono yang mukanya sudah ada di layar. Terkait dengan 2 isu ini, apa yang Pak Jadiono dan juga Formapi bisa sampaikan, silahkan. Pak Jadi, unmute mikrofon, pojok kiri bawah, pencet. Mas Jadi. Unmute, ya. Unmute, oke sudah. Suara Oke, ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Saya ingin menyoroti atau memberikan latar belakang atau kenapa kita melakukan ini ya. Di peraturan DPR mengenai kode etik pasal 5 itu antara lain tertulis bahwa anggota DPR harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. Jadi apa yang dilakukan oleh Formapi dan kawan-kawan dari LSM lain ini bersama-sama ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota DPR yang menurut saya apa yang dilakukan melalui rapat-rapat
di DPR kemarin maupun beberapa waktu yang lalu dengan gebrak meja, dengan mengusir pasangan kerja, ini sesuatu yang sungguh memalukan dan itu melanggar kode etik. Saya setuju dengan Bung Rai tadi bahwa anggota yang berperilaku seperti ini harus segera dilakukan pemanggilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan melanggar aturan-aturan norma dalam berbicara dengan orang lain. Padahal yang diajak bicara itu adalah orang yang diundang, bukan orang yang datang sembarangan. Itu artinya kan apapun pendapat yang diundang harus didengar dengan baik oleh anggota dewan. Di samping itu terkait dengan soal CSR untuk kepentingan anggota, ini apa artinya dengan sudah adanya yang namanya usulan program pembangunan daerah pemilihan yang sudah ada dananya. Ini mau untuk apa CSR diungkit-ungkit diminta oleh anggota dewan? Kalau untuk kepentingan pribadi itu jelas melanggar peraturan. Kalaupun untuk kepentingan konstituen itu double nanti dengan apa yang di dalam UP 2DP. Karena sudah ada program untuk itu. Jadi ini penambahan-penambahan yang tidak perlu melalui apa yang disebut dengan permintaan CSR untuk daerah pemilihannya, karena sudah ada program yang khusus untuk itu. Dan terkait dengan UP 2DP itu pun, kita belum pernah mendengar penjelasan dari para anggota untuk apa UP 2DP, apa saja yang diperjuangkan, bentuknya apa, progres yang sudah dicapai di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat itu seperti apa, pertanggungjawaban penggunaan dananya seperti apa, itu juga belum pernah kita dengar diberikan oleh para anggota dewan yang setiap kali harus turun ke dapil. Saya kira tambahan saya itu Bung Luis dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jadiono tambahan dari Formapi ya, Pak Jadiono ini. Saya kira paparan dari narasumber sudah lengkap gitu ya. Sebelum saya sampaikan semacam kesimpulan atau kata penutup, mungkin ada teman-teman media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tunjukkan jari gitu ya. Ya, ada Pak Made Leo. Silakan Pak Made, di-unmute dulu mikrofonnya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Damai sejahtera bagi kita semua. Ini kita harus runut dulu dari bagian yang paling atas, yaitu konstitusi kita. Bahwa kedua lembaga ini, legislatif dan eksekutif, itu adalah sejajar. Dan mereka dalam sidang-sidang itu adalah merupakan mitra. Ya. Tetapi ternyata secara teoritis demikian disalahartikan oleh beberapa oknum DPR yang menganggap bahwa legislatif itu lebih tinggi daripada eksekutif gitu. Akibatnya apa? Pertama, mereka boleh berbicara apa saja. Sehingga kata-kata yang tidak pantas diomongkan itu sampai keluar gitu. Jadi pertama secara etis akhirnya karena merasa lebih tinggi dari eksekutif akhirnya bisa melanggar etika gitu. Dan saya yakin ini akan diselesaikan. MKD kita itu kan juga adalah teman-temannya sendiri. Dari dulu kita sudah bicara bahwa MKD ini tidak boleh turunan dari anggota DPR. Karena ya mana mungkin lah mereka akan menindak teman sendiri gitu. Gimana suatu saat dia sendiri yang melakukan, akan kena sendiri juga. Gitu. Ini akan sangat mudah dipatahkan. Biarpun siapapun melapor itu susah untuk diselesaikan. Itu yang kedua, akibat merasa diri lebih tinggi. Lalu yang merasa lebih tinggi dari yang kedua, akibatnya adalah
apa yang menjadi pekerjaan eksekutif mau diambil alih juga oleh legislatif gitu. Ini contoh sederhana ya masalah CRA ini. Seharusnya kan perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau program-program untuk mensejahterakan masyarakat gitu, mensejahterakan rakyat. Eksekutif lah eksekutornya gitu. Masa DPR memalu-malukan gitu ya, memaluin dirinya sendiri, ingin ikut menjadi eksekutor gitu. Ini kan udah nggak benar. Nah, oleh karena itu karena perasaan merasa lebih tinggi ini yang menyebabkan bahwa DPR itu ingin melakukan hal-hal yang di luar menjadi tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu para DPR harus kembali kepada kitohnya bahwa dia itu lebih merupakan dari pengawas gitu, pengawas dari eksekutif. Kalau penggunaan CSR itu tidak benar, disinilah tugas dari DPR untuk mengawasi. Oh ini kamu CSR-nya nggak benar pelaksanaannya gitu. Bukan ikut-ikut menjadi eksekutor. Nah ini yang perlu saya tegaskan lagi. Lalu yang ketiga, bahwa Undang-Undang PKS ingin dicabut, itu sangat jelas sekali. Bahwa yang menjadi korban itu adalah kaum perempuan. Sementara pelakunya dapat dipastikan kaum laki-laki gitu. Tidak mungkin tengah-tengah. Jadi laki-laki. Dan sebagian besar anggota DPR itu adalah laki-laki. Dengan adanya nanti aturan ini, mereka tidak mau juga akan kena sendiri gitu tentang aturan ini. Inilah yang menyebabkan menurut saya banyak anggota DPR yang akan menolak. Gitu. Jadi dari sejarahnya sudah ketahui setiap peraturan atau undang-undang apapun kalau sudah akan mengancam diri DPR, anggota DPR itu sendiri, pasti akan mereka bersifat resisten, pasti melakukan penolakan, ya. Oleh karena itu harus ada tokoh kaum perempuan yang di DPR itu sebenarnya kemana aja gitu. Seharusnya memperjuangkan nasib diri mereka dan juga kawan-kawan mereka yang di luar sana. Jadi ini perlu kaum perempuan ini bangun dari tidurnya gitu yang di DPR, yang duduk di DPR itu. Jangan hanya berjuang 30% aja. Iya, justru itu ya. Saya kira itu. Itu aja Bang Luis tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Madeleo Wiratma. Beliau adalah Direktur Eksekutif Formapi. Apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya? Atau mau menambahkan komentar? Saya persilahkan angkat tangannya. Kalau nggak ada, saya mau nambah sedikit. Oke, kita tunggu 30 detik, Om Jerry. Ya, sebetulnya gini soal soal RUU PKS ini, saya kira sudah karena ini sudah sejak lama ya, nggak ada alasan bagi DPR untuk menolak ya. Nah, kalau ada hal-hal yang masih mengganjal, sebetulnya buka ruang aja, gitu ya, buka ruang kepada publik untuk memberi masukan ya. Tetapi kan ini nggak boleh menjadi media untuk memperjuangkan satu kepentingan. Gitu. Harus mampu mengakomodir para korban, karena ini undang-undang dibuatkan untuk melindungi para korban, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Gitu. Jadi itu yang harus menjadi pikiran utama, gitu, bukan kontroversi gagasan gitu. Nah, kita harus ingatkan DPR supaya yang paling penting itu kan korbannya, bukan soal gagasannya. Karena saya menduga salah satu yang menjadi problem itu adalah soal gagasan tentang bagaimana kan bisa disebutkan bagaimana mendefinisikan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebetulnya definisi terhadap itu sudah banyak. Cuma kan soalnya apakah DPR mau atau tidak menggunakan definisi itu. Nah, kalau nggak mau menggunakan definisi, kalau kita sebut aja lah definisi yang dibuat oleh Komnas Perempuan.
Nah, kalau DPR nggak mau menggunakan definisi seperti itu, berarti kan ada sesuatu yang sedang hendak dilindungi oleh DPR, bukan performan lagi. Jadi itu soalnya gitu ya. Lalu soal gini Bung Luis, menurut saya penting untuk dikemukakan soal permintaan jatah ini. Karena apa? Karena ini dilakukan di forum resmi. Kita juga nggak mau dan kita harus ingatkan BUMN itu tidak menjadikan ini sebagai sebuah sapi perah tekanan politik ya, sehingga kemudian bisa di belakang-belakang itu dimainkan menjadi semacam sapi perah sebagaimana tadi yang Bung Luis bilang gitu. Itu kita harus ingatkan, tidak boleh gitu. Sebagaimana tadi sudah banyak penjelasan tentang itu. Nah, kalau lihat cerita sidang itu kan ya, kan ada yang marah-marah gitu ya. Dia marah-marah itu mungkin karena nggak connect ya, datanya yang dia minta tidak ada gitu ya. Mungkin di sisi ini oke aja, dia kesal, dia jengkel, tapi marah-marah dengan cara seperti itu memang sesuatu yang nggak etis, dan karena itu Badan Kehormatan harus bertindak. Setelah marah-marah gitu kan, setelah marah-marah kemudian berujung kepada percakapan tentang CSR gitu loh. Jadi ini runtutannya bisa jadi nekan dulu nih gitu, baru yang main di soal CSR gitu. Nah, logika ini kan bisa kita baca sebagai sebuah logika politik untuk melakukan tekanan terhadap BUMN gitu ya, supaya nanti kalau ada permintaan-permintaan itu akan dengan mudah diloloskan atau diterima oleh BUMN. Karena itu saya ingin mengingatkan supaya itu tidak boleh terjadi di BUMN ya. Jadi kalau ada permintaan seperti itu menurut saya harus ditolak. Nah, atau yang kedua Bung Luis, jangan-jangan ini sudah menjadi kebiasaan selama ini yang tidak terungkap ke publik gitu ya, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak dapat jatah gitu ya, dan kemudian dia mengungkap secara tidak sengaja atau secara sengaja di rapat dengan para pimpinan BUMN itu. Bisa juga begitu. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti memang selama ini ada sebuah proses yang keliru, yang dana-dana rakyat itu masih digunakan secara politik untuk kepentingan-kepentingan politik gitu. Padahal memang semestinya itu secara murni dikembalikan kepada rakyat gitu ya. Dana-dana, contohnya dana-dana CSR ini. Saya kira itu aja tambahannya Bung Luis. Terima kasih. Oke. Siap Bung Jerry, terima kasih banyak. Apa masih ada yang mau bertanya atau menambahkan? Waktu kita sampai jam 2. Bung Luis. Silahkan tunjukkan tangan atau nyalakan mikrofonnya. Oke, ini ada Bu Endah Triwijayati. Karena kita bicara tentang RUU PKS, baik kita mendengar dulu Bu Endah. Baik, terima kasih Mas. Saya mau menambahkan yang tentang RUU PKS itu. Bu Endah, biar enak untuk dikutip Bu Endah, dari lembaga mana? Oh, baik. Saya dari Safi Amira, Women Crisis Center di Surabaya. Oke, siap. Baik. Saya juga mau mengingatkan kita semua juga, tadi sudah disebutkan tentang kawin tangkap, tetapi kita juga perlu tahu bahwa RUU PKS itu tidak khusus untuk perempuan. Perempuan, betul. Ya. Jadi kita juga tahu sudah cukup viral tentang, dan banyak sebenarnya yang viral, tentang anak-anak altar, yang mereka juga mengalami kekerasan seksual dari pembinanya. Kemudian ada yang meninggal juga karena persoalan itu. Jadi ini sebetulnya persoalan yang saya sangat setuju dengan teman-teman yang menyampaikan ini. Cuman ya itu. Kemudian yang kedua, saya agak kurang, mohon maaf Pak Made, saya agak kurang nyaman tadi dengan Bapak ketika mengatakan perempuan-perempuan harus bangun dari tidurnya gitu ya, teman-teman di DPR. Perempuan di parlemen, Bu. Ya, di parlemen, ya benar, saya paham. Tetapi mungkin kita juga mengetahui juga bahwa bagaimana seseorang itu wakil yang disebut wakil kita itu bicara itu adalah mengikuti garis partai juga, gitu kan? Jadi garis partainya seperti apa, dia tidak bisa keluar dari situ, begitu. Nah, sekarang kalau partai-partai yang menolak RUU PKS, kita tahu partai-partai itu siapa mana saja, maka para perempuan di situ pun dengan
saya rasa cukup gegap gempita juga untuk menolak RUU itu, gitu ya. Jadi bahkan eksistensinya sebagai perempuan itu dikalahkan oleh kepentingan partai politiknya ya. Well, we know lah bagaimana partai bergerak gitu toh, bekerja. Jadi saya rasa kita perlu, menurut saya menjadi perlu untuk kita melihat partai-partai mana gitu ya, yang dan kita tahu siapa saja, partai mana saja yang harus, yang tadi disebutkan harus dihukum begitu ya. Tetapi mungkin sangat berharap juga dari pembicaraan kita ini ada desakan yang kuat. Saya nggak tahu bentuknya apa, karena baru pertama kali ini saya ikut Formapi, diskusi di Formapi, untuk mendesak kepada DPR. Jadi satu, itu tidak khusus untuk perempuan, korbannya banyak sekali, apalagi anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, mereka lebih sulit mungkin untuk bicara, karena mereka akan langsung dituduh sebagai gay misalnya. Jadi ada persoalan seksualitas yang besar di sini. Begitu. Terima kasih banyak, Mas. Oke, terima kasih Bu Endah. Halo Sius, menarik. boleh bicara? Ada suara dari Wahidah Suaib. Siap. Bu Wahidah. Yo. Ada kelihatan huruf Wahidah Suaib tanpa wadah, ya. Oke, boleh ya memberi tanggapan sedikit? Boleh, silakan. Oke, rekan-rekan, teman-teman pegiat demokrasi. Bu Pertama Wahidah, saya sebutkan lembaga dulu ya, biar enak untuk ini ya. Saya Wahidah Suaib dari PP Fatayat NU. PP Fatayat NU, pimpinan pusat Fatayat NU. Pertama, saya mengapresiasi forum di mana ada 6 pegiat demokrasi Persatu Sri Kandi Keren membahas RUU PKS. Ini kami apresiasi banget. Dan yang kedua, kami apresiasi karena forumnya nggak all male panels. Ada narsum perempuan, itu kita apresiasi. Dan yang kedua, sedikit ini mungkin bahwa tadi saya sedikit menggarisbawahi bahwa perempuan jangan hanya memperjuangkan 30% ya, tapi perjuangkan juga nih RUU PKS. Nah, mungkin sedikit perlu kita melihat bahwa pengusung RUU PKS ini adalah 4 Sri Kandi parlemen, yaitu Nihayatul Wafirah dari PKB, pengusung di balik ya, ada Mbak Rahayu Saraswati dari Gerindra, kemudian ada Mbak Ami Alamsyah dari Nasdem, terus 1 dari PDIP. Agak lupa beliau Bu siapa ya. Jadi itu ada 4 perempuan yang pengusung di balik. Sementara pengusung untuk masuk ke DPR itu ada 3 institusi yang juga concern pada perempuan, yaitu Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, kemudian kerjasama dengan Kokus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Waktu itu zamannya presidiumnya Bu GKR Hemas. Jadi sebenarnya perempuan yang mengusung itu masuk ke dalam parlemen. Nah, justru di situ sebenarnya titik kritisnya itulah justru dengan mentalnya RUU PKS tahun ini justru memberi refleksi kita betapa pentingnya terpenuhi keterwakilan 30% itu, karena mereka bersuara tapi arus besar suara perempuan belum bahasanya masih minim di situ untuk kemudian melawan arus besar yang mencoba mengkontraskan antara spirit RUU PKS dengan kemudian seolah-olah bertentangan dengan ajaran Islam misalnya. Nah, justru karena sedikit perempuan sehingga kemudian nggak mampu mempengaruhi kebijakan ini. Nah, terus yang kedua, kenapa ini mental? Kalau menurut saya sih melihatnya bahwa ini titik tekannya kesalahan DPR pada periode 2019 ke 2020. Kenapa? Karena mereka waktu itu memutuskan RUU PKS ini adalah tidak carry over ke 2020. Dengan tidak carry over artinya RUU ini menurut DPR ya, kebijakan DPR ini RUU ini harus memulai dari awal lagi draftnya. Harus draft baru. Nggak bisa digunakan draft yang dulu Komnas Perempuan, FPL dengan Jaringan Advokasi Perempuan menyusun bertahun-tahun. Dari 2015 kami menyusun 2016, kemudian 2016 terbentuk Jaringan Advokasi. Jadi nggak bisa pakai draft itu yang sudah sangat matang itu, harus memulai dengan draft awal. Nah itu masalahnya, kemudian DPR belum punya draft dan naskah akademiknya sampai sekarang, sementara bulan Juli. Itu agak berat. Nah tapi ada satu hal yang perlu kita syukuri, karena apa? RUU PKS ini dulu kan awalnya dikawal oleh Komisi 8. Nah sekarang ini telah dialihkan ke Balek. Dan akan menjadi prioritas Balek. Nah, kita bersyukur, kita mengapresiasi perempuan-perempuan Balek seperti Bu Diah Pitaloka gitu ya, memang sudah berjuang dari Komisi 8 kemarin. Nah, mereka itu ingin serius mengawal ini. Ada juga Pak Taufik Basari dari Nasdem, ada Mbak Nurul yang juga memberi support, ada Mbak Lulu Nur Hamida yang juga Sekjen Kokus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Jadi, alhamdulillah
tetap bergeliat. Makanya mungkin melalui forum ini ingin mengajak mungkin juga banyak yang pemirsa yang mendengar, ingin kita jangan patah semangat. Ini memang kita sangat kecewa dan menyesalkan, tapi masih ada ruang. Karena apa? Masih ada teman mitra berjuang di parlemen, masih ada teman-teman. Dan paling penting sekali adalah merangkul teman-teman, utamanya yang juga yang kalangan laki-laki yang masih banyak mempertentangkan dengan Islam. Juga sebenarnya parlemen perempuan yang tadi fraksinya PKS juga posisinya sama dengan itu. Nah, ini tantangan kita. Sekarang yang penting adalah bersinergi, dan kami sangat senang dengan teman-teman giat forum ini mengangkat isu ini gitu. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dan sudah share ke jaringan ini. Kebetulan saya koordinator tim lobby RUU PKS ini gitu. Itu Pak Lusius, apresiasi buat teman-teman semua. Bu Indah, makasih Bu Indah. Mbak Andi Tambian. Bung Lusius. Mbak Indah, terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, Bung Lusius. Ya, silakan Bung Jerry. 1 menit aja. Setengah menit, Bung Jerry. Bawah terima kasih, tapi saya mau komentari soal yang carry over. Nah, betul bahwa ini warisan yang lama, tapi tidak langsung menjadi agenda, atau tidak mesti ya menjadi agenda DPR ya, yang baru ini. Tapi carry over ini kan cuma soal administratif, Mbak. Apa? Gitu ya. Jadi ini soal administratif aja. Iya. Yang penting kan di substansinya. Gitu. Iya. Jadi soal DPR itu mau pakai yang lama, gitu, itu kan cuma soal niat gitu. Dan kalau niat ada, memang segala sesuatu jadi sulit. Itu yang mau saya katakan. Jadi nggak boleh DPR mengatakan bahwa ini tidak carry over, gitu ya. Tidak ada keharusan mereka untuk membahas ini. Gitu. Tapi yang harus dilihat itu adalah substansinya. Gitu. Karena ini perjuangan pembahasan tentang ini kan bukan baru periode yang kemarin. Sebelum periode yang lalu, DPR yang lalu, saya kira ini sudah menjadi perjuangan perempuan dan banyak lembaga-lembaga lain supaya itu masuk dan menjadi undang-undang, kan itu. Itu perjuangan periode yang lalu kan yang masuk menjadi prolegnas ya, menjadi undang-undang gitu ya. Tapi memang periode yang lalu kan hampir nggak waktunya katanya terlalu terbatas, sudah harus masuk ke pemilu sehingga konsentrasi DPR itu menjadi terpisah ya, karena harus urusin pemilu dan seterusnya gitu. Tapi yang saya katakan carry over itu nggak bisa jadi alasan. Kita harus lihat substansi. Karena substansial memang sudah layak undang-undang persoalan kekerasan terhadap perempuan itu dijadikan undang-undang. Tentu bagaimana tadi Mbak Indah bilang, dia cabangnya kan ini banyak atau substansinya banyak gitu. Nah, substansi ini sebetulnya relatif sudah ada dalam rancangan undang-undang yang lama kan. Tinggal bagaimana itu didiskusikan dan dipertajam. Gitu kan, itu aja sebetulnya. Tapi kalau mengatakan sekarang itu ditunda atau dikeluarkan dari prolegnas untuk dijadikan prolegnas tahun depan, kita juga bertanya-tanya sebetulnya ini kok tidak kok ini tidak menjadi prioritas DPR? Kok prioritas DPR malah omnibus law, undang-undang lain yang sebetulnya baru ya, relatif baru, meskipun juga urgen sudah pasti ya, tapi ini yang sehari-hari menjadi persoalan kan, karena tiap hari terjadi kekerasan terhadap perempuan. Oke. Tidak ada urusannya, tidak ada kejelasan hukum terkait dengan pelaku kekerasan dan seterusnya. Jadi saya kira itu kita tidak boleh mengiyakan DPR untuk mengatakan bahwa ini karena carry over bolehlah itu administratifnya. Kalau ditunda tahun depan, kita nggak punya kepastian apakah tahun depan itu dia juga akan menjadi prioritas DPR gitu kan. Sebenarnya perintah undang-undang revisi undang-undang nomor 12 tahun 2011 tuh ya, soal carry over itu ya. Betul. Tapi kan kalau itu juga dijadikan alasan, RUU itu bisa direvisi sehari ya kalau cuma merubah-rubah gitu doang. Enggak, itulah yang kita bilang sebenarnya. Di sini komitmen DPR yang sebenarnya masih sangat lemah gitu ya. Betul. Kenapa kemudian tidak di carry over gitu? Sebenarnya segini ya, kita kan maunya di carry over karena apa? Loh, kita udah investasi pembahasan sudah bertahun-tahun kan, masa kemudian dinolkan lagi gitu. Makanya kalau punya niat serius sejatinya kan di carry over gitu loh. Sama sih dengan pendapat Pak Ni tadi. Walaupun ada yang sudah diputuskan jadi carry over, juga dibahas dari awal lagi oleh DPR. Jadi memang seperti itu kebijakan DPR. di dalam. Nah, itu dia masalahnya gitu.
Oke, Mbak Dinda mau menambahkan sesuatu? Silahkan. Terima kasih Bung Luis. Terima kasih Bu Wahida Swaib untuk tambahannya dari teman-teman Fatayat juga. Buat saya justru itu poin pentingnya, sehingga forum ini tidak hanya berhenti sampai pukul 2 atau sampai pukul berapapun. Ini kerja-kerja masyarakat sipil yang sangat penting. Dan kalau bicara soal DPR, saya rasa lagi-lagi tidak ada masalah di sumber daya, Bung Luis. Pembuatan masing-masing RUU itu dananya besar sekali. Jadi masalahnya ada di mana? Akhirnya benar yang dikatakan Bu Wahida tadi bahwa ada masalah di komitmen politiknya. Jadi seperti ada diskoneksi antara ketika anggota dewan terpilih dan dia lupa dengan janji-janji kampanyenya. Yang penting kita dorong adalah mendorong DPR berikut perangkat di dalamnya, termasuk anggota-anggota dewan di sana, untuk bekerja secara relevan dengan kepentingan rakyat. Kepekaan yang tadi dibilang Bung Jerry, saya sangat sepakat sekali, karena jika tidak, demokrasi itu hanya akan membuat DPR menjadi tukang stempel seperti yang jelas kita bahas di forum Kamisan Formapi minggu lalu. Dengan demikian, yang penting dicatat adalah DPR perlu menerapkan manajemen kerja yang lebih efektif dalam mengalokasikan sumber dayanya. Ini in addition to komitmen mereka untuk memenuhi aspirasi rakyat. Di sisi lain, lagi-lagi saya tekankan pentingnya untuk mereformasi cara kerja DPR, selain komitmennya tadi itu, dan juga ya partai politik. 22 tahun reformasi, saya rasa kita nggak bisa membiarkan mereka menjadikan demokrasi sebagai business as usual atau formalitas saja gitu. Jadi kita pengen dorong sekali DPR yang relevan, transparan, akuntabel, dan juga gender. Dan ini kerja bersama, saya pikir di sini banyak teman-teman juga dari jaringan, dari koalisi yang mendorong beragam isu. Ini bukan kerja satu organisasi, dan di sini banyak teman-teman media. Jangan berhenti sampai di sini gitu. Kalau enggak, mereka akan merasa paling kita teriak hari ini aja, nanti terbit dikutip media, but nothing happen. Kita harus terus kawal ini bersama-sama, apapun afiliasi kita dan kerja-kerja kita. Terima kasih. Kembali ke Bung Luis. Siap, Mbak Dinda. Dari rekan-rekan pembicara, saya kasih waktu 1 menit deh yang belum ngomong di bagian-bagian akhir ini ya. Waktu kita sampai jam 2. Saya Bung Luis. Ya, Om Yus. Saya kasih urut-urutan aja ya. Om Yus sekarang, kemudian entar ada Bang Ray Rangkuti, terakhir Bang Badiul Hadi, ada Pak Jadiono yang sudah pengen ngomong. Tapi waktunya tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Okay. Saya pakai handphone untuk menegur. Ya, terima kasih Bung Lius. Oke, siap. Saya ingin melanjutkan hal yang disampaikan oleh Mbak Dinda dan Ibu Wahida saja. Saat ini saya berharap RUU PKS ini menjadi diskursus dan juga daya pressure di ruang-ruang publik. Itu saya pikir penting. Karena apa? Karena memang ruang-ruang publik ini pun saya pikir sangat minim terkait dengan dorongan yang cukup kuat terhadap RUU PKS ini. Karena memang ya saya juga nggak paham ruang publik seperti apa yang kemudian mampu kita manfaatkan. Tapi yang pasti hari ini daya pressure itu yang kemudian harus dimanfaatkan secara baik gitu. Saya pikir teman-teman media juga di sini sepakat bahwa akan menyiapkan ruang-ruang publik bagi siapapun kita, semua kita untuk mendorong kepentingan-kepentingan rakyat, terutama dalam yang waktu dekat ini adalah RUU PKS ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Siap, Bung Yus. Terima kasih. Sekarang Bung Ray Rangkuti. Siap. Saya mulai ya. Udah bisa ya? Oke, siap. Ini RUU PKS yang dinyatakan sementara ditunda, kemudian permintaan CSR ini sebetulnya menandaskan satu hal yang prinsipil, yaitu apa gitu, kualitas anggota DPR kita dan dengan sendirinya kualitas partai politik kita. Gitu. Pada saat seperti yang sekarang ini, tiba-tiba muncul juga ide soal menaikkan parliamentary threshold. Artinya apa gitu? Kenaikan parliamentary threshold ini akan memungkinkan anggota DPR kita ini nggak akan mengubah apa-apa karena mereka diamankan oleh parliamentary threshold. Kompetisi yang makin sedikit, ya, partai politik yang makin sedikit, yang pemenangnya juga mungkin itu saja gitu, mengakibatkan mereka adalah akan lebih bisa berbuat apa saja pun nanti di DPR gitu.
Oleh karena itulah ya, ada masalah CSR ini, ada masalah ya mendrop RUU PKS ini untuk tidak dibahas tahun ini, mengingatkan kepada kita, kalau kita biarkan terus oligarki partai ini akan bisa semena-mena. Oleh karena itulah harus ada juga kritik yang cukup kuat yang mengatakan bahwa parliamentary threshold itu dinaikkan sama aja dengan mengekalkan oligarki partai politik. Oke, dengan terputusnya sambungan Bang Rai itu menyelamatkan kita untuk terus melanjutkan ke Bang Badiul Hadi. Silakan. Terima kasih Bang Lusius. Yep. Ya, saya pendek saja lah ya. Intinya bahwa RUU PKS ini menjadi harus dijadikan isu bersama oleh kita semua untuk menekan Senayan agar segera mengesahkan. Ya, apapun alasannya bahwa RUU PKS ini menjadi sangat penting, terutama sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya yang menjadi korban, utamanya yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lain. Karena kalau tidak, ini justru akan menciderai semangat demokrasi yang kita dorong bersama-sama. Komitmen ini menjadi sangat penting agar kemudian masyarakat percaya bahwa wakil mereka di Senayan itu betul-betul mewakili suara rakyat. Terima kasih Bang Lusius. Terima kasih Bung Badiul. Ada Pak Jadiono. Jangan lebih dari 1 menit Mas ya. Silahkan Pak Jadi. Ya. Begini, saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bu Endah dari Surabaya tadi ya, bahwa anggota DPR banyak yang diam karena takut garis partai. Mohon maaf Bu Endah, coba kalau kita telusur kembali ketika anggota DPR berbicara mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020, itu banyak sekali anggota Dewan yang berseberangan dengan pendapat akhir fraksi ketika diambil putusan di Banggar maupun di paripurna. Pada awalnya mereka sangat keras menentang Perpu itu, tetapi fraksinya kemudian mengatakan setuju. Boleh kami sebut misalnya dari fraksi PDIP itu beberapa orang, dari fraksi Demokrat juga begitu, dari Gerindra juga keras sekali. Itu artinya apa? Penataan fraksi atau pembicara dalam fraksi itu bisa berbeda dengan apa yang menjadi sikap fraksi. Jadi kalau sekarang terkait dengan RUU PKS ini, anggota-anggota DPR ada yang diem karena takut garis fraksi, itu ya justru kita sayangkan. Seharusnya DPR ketika mengambil kebijakan tentang penundaan pembahasan RUU PKS ini bisa memberikan penjelasan yang runtut dengan alasan-alasan yang sangat baik kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu itu. Saya kira itu, Bung Luis dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Jadi. Saya berikan sedikit waktu untuk teman-teman wartawan mungkin yang mau bertanya, kalau ada. Kalau tidak, sudah. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini saja. Saya kira sudah jelas tadi ya, beda memang dengan konsep press conference umumnya, yang selalu pasti ada pernyataan sikap yang satu saja dari koalisi gitu ya. Kita sengaja mau beda dengan koalisi yang dibangun DPR gitu ya. Kalau mereka cenderung untuk seragam dalam berbagai isu, dengan kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang sama, koalisi giat ini coba untuk menyampaikan sikap yang sama tapi dengan variasi pernyataan yang berbeda-beda sesuai dengan lembaga masing-masing. Tapi saya kira sudah jelas sikap kita. Kita ingin agar RUU PKS itu disahkan, bukan dibuang, ya. Percuma betul 4 tahun di periode lalu itu dibahas gitu ya. Apapun alasannya, kita tidak bisa menerima alasan hanya karena tidak dimasukkan sebagai RUU carry over gitu ya. Padahal kita tahu sendiri DPR bisa melakukan revisi undang-undang dalam 1 hari untuk memuluskan nafsu mereka apapun itu gitu ya. Jadi kenapa kalau ini dianggap prioritas,
mereka tidak rubah saja itu RUU 12 2011 untuk sekedar memastikan revisi Undang-Undang PKS ini bisa terus dibahas dan disahkan dalam waktu yang cepat gitu ya. Yang kedua, saya kira ada begitu banyak kasus kekerasan yang pasti saja harus dilihat oleh DPR gitu ya. Ketika mereka kemudian tidak memberikan perhatian utama pada RUU yang justru untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadi, ya seperti yang dikatakan teman-teman tadi, kepedulian DPR itu dipertanyakan gitu ya. Yang ketiga, terkait dengan permintaan jatah CSR itu, kalau teman-teman masih ingat dengan satu sosok fenomenal sebelum 2014, 2009, 2014, saat itu ada yang namanya Sultan Batugana, ya. Komisi 7 juga ketua, ya. Juga akhirnya diringkus penegak hukum karena juga terlibat dalam kasus permintaan jatah dari dari perusahaan pemerintah, gitu ya. Saya kira ini tidak berbeda jauh gitu ya. Partai yang juga protes-protes di Komisi 7 juga partai yang sama dengan Sultan Batugana. Isi permintaannya juga sama gitu, minta jatah. Jadi bukan cuman sekedar MKD yang kita tuntut untuk kemudian fokus atau membongkar atau menginvestigasi kasus ini. Tapi saya kira KPK kita perlu himbau kembali, walaupun kita sebenarnya sudah patah arang juga dengan KPK gitu ya. Ribetnya ada dewan pengawas lah, dewan apalah yang membuat KPK sekarang bukan cuman tumpul gitu ya, tapi sudah masuk kuburan mestinya gitu ya. Jadi tapi oke lah, walaupun masuk kuburan tapi sepertinya petinya belum ditutup. Jadi kita minta kalau telinga mereka masih mendengar, ini satu kasus yang mestinya membuka mata KPK untuk kemudian mulai bekerja gitu ya. Karena saya kira sih permintaan jatah ini sesuatu yang wajar gitu ya. Ketika kemudian kita tahu pemerintah sudah semakin terbuka soal anggaran, perusahaan negara juga sudah semakin ketat mengelola anggaran. Jatah bagi anggota DPR dari ruang gelap itu memang menjadi tertutup, memang menjadi sangat sempit gitu ya. Dan barangkali nafsu menggebu-gebu untuk mendapatkan jatah mereka itu membuat mereka kemarin tidak sadar kalau mereka sedang ngomong di rapat yang kemudian bisa diakses oleh publik gitu ya. Jadi kecolongan sebenarnya itu. Tapi nafsunya itu bukan kecolongan, itu nafsu yang sudah mengurat akar dalam nadi anggota DPR yang terungkap kemarin mungkin tanpa skenario gitu, jadi spontan gitu ya. Jadi saya kira selain MKD kita minta untuk proaktif memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Komisi 7, baik karena kata-kata kasarnya maupun juga dugaan permintaan jatah ini. Saya kira KPK yang di masa lalu pernah sangat ngotot memperkarakan Setia Novanto karena juga kasus yang sama gitu ya, urusannya dengan perusahaan-perusahaan seperti Freeport. Saya kira KPK sekarang juga mesti kemudian bisa menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk hidup kembali gitu ya. Kita merindukan KPK yang bangkit, yang hidup kembali, karena kita tahu sendiri ada banyak uang yang hampir tak terkontrol saat ini gitu ya. Ada duit pandemi yang sangat-sangat banyak ya. Saya kira berbagai kementerian meminta jatah untuk melakukan distribusi gitu ya. Karena itu DPR juga tidak mau ketinggalan gitu. Kalau jatah distribusi bantuan Covid mereka tidak terima, ya mbok ya jatah dari CSR dong. Ya sayangnya itu keburu ketahuan publik gitu ya. Jadi saya kira ini fenomena-fenomena yang tidak sama sekali baru untuk DPR kita, dan ini sesuatu yang serius gitu ya. Spontanitas meminta jatah kemarin itu hanya mengungkap bahwa praktek korupsi, praktek minta jatah itu masih menjadi ancaman serius bagi DPR, dan itu yang membuat kita mendorong KPK untuk memastikan dia tidak tidur ya. Ada begitu banyak uang yang perlu diawasi, kecuali kalau dia juga dapat jatah, maka memang kita tidak berharap pada KPK. Jadi saya kira itu sebagai kata penutup.
kita akhiri diskusi atau siaran pers di undangan, tapi lebih tepatnya ini tadi penyampaian pendapat atau diskusi gitu ya. Silahkan teman-teman memberitakannya sesuai dengan ketertarikan isu masing-masing gitu ya. Dan saya selaku host hari ini mengucapkan terima kasih khusus untuk teman-teman masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi GIAT, Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis. Ya, di sana ada Bung Jerry Sumampo Tepi, Bung Badiul Hadi dari Fitra, Bung Yus Fitriadi dari DIP, Mbak Adida Tendriangke dari terima kasih kawan-kawan dari TII, Bung Ray Rangkuti yang selalu kesulitan dengan sinyal dari Lima Indonesia, dan juga teman-teman dari Formapi, ada Mas Made, ada Mas Jadi, dan lebih istimewa lagi saya mau sampaikan untuk teman-teman dari berbagai jaringan yang ikut terlibat mendukung diskusi hari ini. Dan paling akhir, tapi tidak mau mengatakan ini bagian yang tidak penting, justru yang paling penting, teman-teman media yang hadir hari ini, terima kasih dan mohon maaf untuk banyak kekurangan atau kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk teman-teman dengar hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Kita akan bertemu lagi di waktu dan kesempatan lain untuk isu-isu lain. Dan sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih. Thank Terima you kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bung Badiul. Mas Yus, Bung Siap. Jerry, Pak Made,